dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Terima kasih ya Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dipuji. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku.
Kami sembah Engkau Tuhan, layak Kau disembah. Haleluya, Yesus, segenap hatiku menyembah-Mu, kami puji Engkau. Oh Ralabaya Shande, haleluya, kami sembah Engkau Yesus. Oh Ralabataka Ralabaya Shanda Ralabatakaya, Uriana Ralamasyanda Ralabataka Ralaboshande, haleluya, glory bagimu. Syara Labataka Ralabaya 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 Ralabaya. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Amin. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti,
tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sungguh Engkau kami kagumi ya Tuhan. Sebab dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahanan, Allahku yang kupercayai, sungguh Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku hanya akan menontonnya dengan mata kepalaku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpaku dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kemuliaanku. Terima kasih buat janji-Mu Tuhan. Kami pegang setiap janji-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Shalom, apa kabarnya hari ini? Saya berdoa semua dalam keadaan sehat. Sesaat lagi kita akan segera memulai ibadah online kita. Mari terus kita bangun mesbah Tuhan bersama keluarga di rumah-rumah. Berikut akan saya sampaikan pengumuman untuk sepekan ini.
Youth HOG akan mengadakan ibadah offline di bulan Oktober yaitu tanggal 17 dan 31 Oktober 2020, waktu pukul 17 waktu Indonesia Barat. Bagi yang ingin menghadiri ibadah offline Youth HOG dapat mendaftar ke Caca melalui nomor telepon yang tertera di layar dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ada. GBI Kamboja tetap setia melayani jemaat. Adapun pelayanannya sebagai berikut: pelayanan konseling, pelayanan doa, pelayanan pernikahan, pelayanan baptisan dan KKJ, dan pelayanan kedukaan. Untuk nomor telepon pelayanan di atas dapat Anda dapatkan di link bio di bawah ini. Ibadah anak-anak diadakan setiap hari Minggu dan dapat diakses mulai pukul 6 pagi melalui channel YouTube @kidsGBI Kamboja. Ibadah JC atau remaja diadakan setiap hari Minggu pukul 12 dengan Google Meet. Untuk informasi dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar. Spend Time with God, ibadah anak-anak live di Instagram @kidsGBI Kamboja setiap hari Rabu jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tergabung dalam Cool Community of Love, komunitas yang akan membuat kita terus terhubung, saling menguatkan, dan bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Bagi Anda yang ingin bergabung dalam Cool dapat menghubungi kami melalui nomor telepon yang tertera di layar. Saudara tetap dapat memberikan persembahan perpuluhan ucapan syukur melalui bank transfer dengan nomor rekening BCA 8691550010 atas nama GBI Kamboja atau dengan memindai QR Code yang ada, dan juga saudara dapat menabur dan berbagi dengan sesama di tengah pandemi ini melalui dompet peduli Cool di nomor rekening yang tertera di layar. Demikian pengumuman sepekan ini. Untuk info gereja dan nomor-nomor telepon dapat melihat link deskripsi di bawah. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan mendeklarasikan arti Pentakosta yang ketiga dan menyaksikan Voice of Pentecost. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita perkatakan arti dari Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara. Tuhan Yesus dalam amanat agung meminta kita untuk memuridkan, dan kita sendiri harus menjadi seorang murid. Namun banyak orang yang menganggap menjadi seorang murid itu susah dan tidak menyenangkan. Padahal sesungguhnya hal itu justru sangat berguna bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas jati diri seorang murid. Dalam bahasa aslinya, murid berarti seseorang yang belajar. Dalam Alkitab, memuridkan adalah cara untuk memperluas kerajaan Allah. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan selama pelayanannya di bumi ini. Ia mengajar dan melatih murid-muridnya untuk pada akhirnya diutus menjadi saksi. Dalam kitab para rasul, kita menemukan bahwa para rasul melakukan hal yang sama dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan, sehingga jumlah murid semakin bertambah di seluruh dunia sampai sekarang. Tentunya, hal ini tidak berarti semua orang percaya harus menjadi guru atau pengkhotbah. Namun sebagai murid, kita harus menjadi saksi melalui seluruh aspek kehidupan kita. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Russell McCann dan Marcia Webb pada tahun 2012 menunjukkan bahwa orang yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan cenderung lebih setia kepada Yesus dan kuat dalam menghadapi tantangan. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar pola pikir dan iman kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita. Selain itu, kita juga dihadapkan dengan bahaya pengajaran sesat. Pengajaran sesat merupakan pola serangan iblis sejak di Taman Eden hingga akhir zaman. Karena iblis adalah bapa pendusta dan metodenya adalah dengan tipu muslihat.
untuk menghadapi tipu muslihat iblis adalah dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Namun ada orang-orang Kristen yang tidak terlalu suka dengan pengajaran karena dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan membosankan. Akibatnya, ada orang Kristen yang menganggap pengalaman rohani lebih penting daripada pengajaran. Mari kita renungkan ilustrasi ini. Mana yang Anda pilih? Melihat laut dari tepi pantai atau melalui sebuah peta? Berada di tepi pantai dan melihat laut secara langsung tentu memiliki kesan yang menyenangkan dibandingkan saat kita melihatnya melalui sebuah kertas yang terasa membosankan. Pengalaman rohani sama seperti melihat laut secara langsung dari tepi pantai, pasti lebih menyenangkan. Namun dengan menggunakan peta, kita dapat menyeberangi lautan dan peta dibuat berdasarkan pengalaman banyak orang. Pengajaran sama seperti peta, sepertinya membosankan, tetapi pengajaran disusun oleh orang-orang yang sudah mengalami banyak pengalaman rohani. Dan pengajaran memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan pengalaman rohani kita secara pribadi. Jadi, pengalaman rohani dan pengajaran sama pentingnya. Asumsi lainnya adalah menganggap pengajaran sebagai sumber perpecahan gereja. Namun, tidak semua perpecahan adalah sesuatu yang buruk, terutama ketika berhadapan dengan pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Albert Mohler menggunakan istilah theological triage, yaitu metode untuk menentukan tingkat kekritisan sebuah pengajaran. Tingkat pertama, yang paling kritis, yaitu pengajaran dasar yang mempengaruhi keselamatan seseorang, yaitu pengajaran mengenai Alkitab adalah firman Tuhan, ketritunggalan Allah, ketuhanan Yesus, karya penebusan, keselamatan karena kasih karunia melalui iman hanya kepada Yesus Kristus. Pada tingkatan ini, maka perbedaan pengajaran sekecil apapun tidak dapat ditoleransi, sehingga penolakan dan perpecahan dapat diterima, bahkan mungkin harus terjadi dan tidak dapat dihindari. Tingkat kedua adalah pengajaran yang tidak mempengaruhi keselamatan, namun berpotensi memisahkan gereja. Contohnya, pengajaran mengenai kepastian keselamatan, metode baptisan air, serta baptisan dan karunia Roh Kudus. Mungkin saja kita memiliki doktrin yang berbeda dengan gereja non-Pentakostal, namun kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak diselamatkan selama mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tingkat ketiga, pengajaran yang berbeda namun tidak esensial untuk memisahkan gereja, seperti pengajaran mengenai urutan peristiwa Second Coming dan akhir zaman. Tanpa mengenali tingkat kekritisan pengajaran ini, maka kemungkinannya perbedaan pengajaran sekecil apapun dapat mengakibatkan perpecahan. Di sisi lain, terjadi kompromi yang berbahaya ketika pengajaran yang bertolak belakang diterima di dalam gereja. Lalu, apa langkah praktis yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang murid yang sejati? Mulailah dengan membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan khotbah dan pengajaran yang sehat dari gereja, serta mengikuti kelas-kelas pengajaran KOM di gereja kita. Ingat, seorang murid itu belajar. Belajar adalah sebuah usaha yang memerlukan ketekunan. Tuhan menegur bahkan mengutuk orang yang malas, baik yang malas bekerja maupun yang malas belajar. Marilah kita bertekun dalam pengajaran, dan Tuhan berjanji akan mempertajam telinga kita sebagai seorang murid. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya hari ini kita diberkati Tuhan. Tuhan berjanji bahwa rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Dan saya percaya hari ini ada rahmat yang baru buat setiap kita. Ada anugerah yang baru, ada mujizat yang baru, ada kesehatan dan kesembuhan yang baru yang Tuhan sediakan buat Bapak Ibu Saudara. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Saya percaya hari ini kita bersuka cita di dalam Tuhan. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara hari ini, yuk kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau nyembah Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita undang Tuhan Yesus hadir di rumah kita, hadir dimanapun kita berada. Mungkin saudara ada di jalan, undang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita waktu kita nyembah Tuhan. Karena Dia janji waktu kita nyembah Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Mari saya ajak sama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita bersyukur buat hari ini kepada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan sama-sama. Oh Rabasyandaralaba takayaralaba.
yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus, yuk boleh mulai sama-sama dengan saya berdoa di dalam bahasa roh. Oh rabashyandara labataka ya rabashyandara labataka. Oh rabataka rabashyandara labakara labashyandara labak. Oh riandara labashyandara labataka ya rabashyandara. Oh riandara labashyandara labayara labayara labayara. Kami bersyukur buat hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah yang selalu baru yang Kau janji buat kami. Kami bersyukur ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Kami bersyukur hari ini kami ada ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik atas setiap kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun Tuhan. Walaupun kami di dalam lembah kekelaman, gada dan tongkat-Mu itu yang terus menuntun dan menghibur kami. Kami bersyukur buat hari ini ya Tuhan. Kami membawa hati kami membawa hidup kami pagi hari ini untuk menyembah Engkau, untuk memuji Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau, kami ingin Engkau lebih dari segalanya. Tuhan, Engkau kekuatan kami, Engkau perisai kami ya Tuhan. Kami undang Engkau hadir di rumah kami. Kami undang Engkau hadir di hidup kami. Kami undang Engkau hadir dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih dan pagi hari ini ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami sekali lagi di hadapan-Mu. Kami mau berdoa ya Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami mau berdoa buat Bapak Gembala Pembina kami Tuhan. Pak Niko dan keempat wakilnya, Pak Denny, Pak Paul, Pak Johan, Pak Arianto. Kami mau berdoa buat Gembala Rayon kami, Pak Yongki, dan kedua wakilnya Pak Ari dan Pak Riza. Istri, anak, cucu, menantu mereka ada di dalam perlindungan-Mu, ada di dalam anugerah-Mu Tuhan. Mereka semua sehat dan kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Dijauhkan dari segala sakit, penyakit COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, berkati pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, dan kami mau berdoa buat Indonesia. Kami bersyukur hati-Mu ada di Indonesia. Kami tahu Tuhan bahwa pencurahan roh-Mu sedang dicurahkan atas Indonesia. Kami berdoa Pentakosta yang ketiga sedang terjadi atas Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Mulai dari anak-anak dari kandungan, anak-anak sekolah minggu, GC, youth, dewasa, muda, orang-orang tua sedang Kau lawat hari-hari ini. Kami terus berdoa dan kami mau melihat Tuhan, kami mau mengalami revival yang besar terjadi atas Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, pulihkan Indonesia Tuhan dari krisis ekonomi, pulihkan Indonesia dari kesehatan COVID-19. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, diam dan tenanglah dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, setiap teman-teman, setiap saudara-saudara kami yang terkena COVID-19, kami berdoa mereka sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang mereka alami hari ini Tuhan, biar tingkat kesembuhan semakin meningkat ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terkena semakin sedikit di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Indonesia damai sejahtera ya Tuhan. Berkati pemimpin kami Bapak Jokowi, wakilnya Amin Ma'ruf Tuhan. Aparat yang tertinggi sampai yang terendah, kami minta roh takut akan Tuhan diberikan atas mereka ya Tuhan. Keselamatan juga diberikan atas mereka. Kami berdoa buat kota kami, kota Depok ya Tuhan. Terima kasih buat kota ini. Kami bernubuat buat kota ini. Kota ini penuh dengan damai sejahtera. Kota ini sehat, kota ini kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Kota ini menjadi zona hijau dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat wali kotanya Tuhan. Beri hikmat ya Tuhan. Terima kasih, berkati penduduk kota ini Tuhan. Berkati udaranya, tanah airnya ya Tuhan atas kota ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Depok juga Tuhan Engkau melawat ya Tuhan. Kami percaya Tuhan penuaian yang besar sedang terjadi atas kota kami, kota Depok. Berkati taman doa rumah pengorbanan ya Tuhan. Biar lewat taman doa rumah pengorbanan, banyak doa-doa dijawab ya Tuhan. Menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Terima kasih, kami bersyukur. Kami berdoa buat umat pilihan-Mu Israel Yerusalem Tuhan. Engkau memberkati umat pilihan-Mu ya Tuhan. Biar mereka diselamatkan mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Berkati pemerintahan bangsa ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik ya Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kami mau terus menyembah Engkau. Kami mau terus memuji Engkau. Kami buka hati kami. Kami buka roh kami untuk memuji menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Boleh sama-sama kita katakan amin. Amin, amin. Boleh kita kasih tepuk tangan sama-sama di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan pagi ini. Terima kasih. Engkau Tuhan kekuatannya. Engkau Tuhan perisai atas hidupku. Engkau Tuhan yang beri
saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Mari dengan iman saudara, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami hari-hari, kita memutuskan untuk tetap menyembah Tuhan. Engkau Tuhan
memujimu Tuhan. Kami angkat tangan, kami angkat suara kami. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami ingini Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami perlukan Engkau Tuhan. Kami kangen Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Sertai hidup kami. Kami gak bisa tanpa Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami ingin Engkau hari ini Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami ingin Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau di setiap musim dalam hidup kami. Kami perlu Tuhan tuntun hidup kami. Karena kami gak bisa tanpa Engkau Tuhan. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Aku mau serahkan, ku serahkan hidupku. Aku mau akui kuasa-Mu Tuhan. Akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu. Amin.
Tuhan. Karena kami tahu masa depan kami ada di dalam tangan-Mu. Kami gak takut Tuhan. Karena Engkau Allah perisai dan penolong kami. Sama-sama yang percaya kita katakan amin, 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 amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat saudara. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Dia Tuhan kita, Dia gunung batu kita saudara. Dia keselamatan kita. Yuk tepuk tangan sama-sama yang di rumah. Haleluya. Yang bisa berdiri sama-sama, yuk kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Serukan yang kuat, come on. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Dia jamin saudara, jamin hidup. Ayo tunjukkan keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Ingat ada tangan Tuhan saudara, Dia siap angkat. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalku. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu Dia Alfa, Omega, Dia awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Boleh sama-sama sorakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yuk dengan suaramu saudara, yang kuat akui Dia pagi ini. Tuhan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidup. Dia janji saudara, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasa-Mu di dalam. Kasih tahu kanan kirimu saudara, walau banyak ada badai di dalam hidup kita. Ingat ya saudara, ada tangan Tuhan siap mengangkat. Kau Tuhan yang bisa loncat ya saudara-saudara. Dahulu sekarang bahkan selamanya. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, yang awal bahkan semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, musik memuji menyembah Tuhan. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami sendiri Tuhan. Badai menerpa di dalam hidupku ini. Ada tangan-Mu siap angkat. Kau tinggi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalku. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Serukan yang kuat sekali lagi sama-sama katakan, Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Dia Tuhan, Dia Allah kita saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tangannya siap untuk mengangkat kita kembali. Yang setuju boleh katakan amin, amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat setiap janji-Mu dalam hidup kami. Kami tetap dan terus pegang janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata,
besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Engkau kami Kau ku nantikan, nantikan, Engkau yang kami sembah. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bolehkah Bapak Ibu Saudara sendiri naikkan pujian ini kepada Tuhan? Firman-Mu berkata Kau besertaku, Kuat roh dan jiwa kami. maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Boleh sekali lagi dengan merentangkan tangan kita seperti Raja Wali, Saudara. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. berfirmanlah ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Biar firman-Mu ditabur di tanah hati yang subur dalam hidup kami. Bertumbuh dan berbuah, Roh Kudus yang memberi kami kemampuan untuk melakukan setiap firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Shalom saudara, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa bersama dengan Tuhan Yesus yang dahsyat. Yang setuju dengan saya katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, kita ini hari-hari ini terus ada dalam era Pentakosta yang ketiga.
Katakan amin. Saudara, kalau kita memperhatikan dan kita memperkatakan 5 arti daripada Pentakosta ketiga, dikatakan saudara, bahwa yang kelima dikatakan saudara, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk kita menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Katakan amin. Saudara, saya percaya hari-hari ini Tuhan rindu saudara dan saya dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, menjadi messenger of the third Pentecost. Katakan amin. Saudara, dikatakan kalau kita tahu bahwa untuk menyelesaikan amanat agung perlu kuasa Pentakosta yang ketiga. Perlu kuasa Pentakosta yang ketiga. Apa maksudnya menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus? Saya percaya saudara bisa jawab saudara ya. Tapi kita akan baca bersama-sama dari Matius 28 ayat 19 dan 20 yang berkata demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, kata Tuhan, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berapa banyak saudara yang mau disertai Tuhan sampai akhir zaman? Lambaikan tangan saudara. Wah, karena itu dikatakan kita harus menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Jadi saudara, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, seperti gembala pembina kita Pak Niko sampaikan, bahwa dikatakan kita disuruh jadi murid Tuhan Yesus. Dan dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku, kata Tuhan. Murid Tuhan Yesus, bukan sekedar orang Kristen, bukan sekedar anggota gereja, bukan sekedar itu saudara, tetapi jadi murid Tuhan Yesus yang mau. Katakan amin. Berapa banyak saudara yang mau dipakai Tuhan menjadi messenger of the third Pentecost? Oh, haleluya. Nah saudara, kita akan lihat bersama-sama, dikatakan saudara, ada beberapa ciri daripada murid Tuhan Yesus. Saudara ya, yang pertama dikatakan saudara, dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan 32, dikatakan demikian. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kalau kita murid Tuhan Yesus, berarti kita tetap dalam firman Tuhan. Tidak keluar, tidak melenceng dari firman Tuhan. Dikatakan saudara, saudara, dalam Alkitab penuntun hidup berkelimpahan, dikatakan dalam ayat-ayat ini, dikatakan saudara, Yesus tidak pernah mendorong murid-muridnya agar berharap kepada iman dan pengalaman yang lampau. Jadi dikatakan saudara, kenapa Tuhan mau saudara dan saya, murid-murid Tuhan Yesus, harus terus ada dalam firman Tuhan? Karena dikatakan saudara, Tuhan tidak memberikan atas pengalaman-pengalaman kita yang lalu. Apalagi sekarang era seperti ini saudara, dalam era new dimension, dalam era new normal, dikatakan saudara ya. Jadi dikatakan Tuhan mau memberikan strategi yang baru. Tuhan mau memberikan pengurapan yang baru. Tuhan mau memberikan sesuatu yang baru. Strategi firman-Nya, isi hatinya yang baru. Karena itu dikatakan ciri murid Tuhan Yesus, saudara dan saya, ayo tetap tinggal dalam firman Tuhan. Raja Daud dikatakan saudara, dia terus tanya sama Bapa di sorga, ya saudara. Dia mau lakukan ini, dia tanya. Lakukan ini, dia tanya. Mau perang lawan ini, dia tanya. Ini gak bagaimana, pokoknya tanya sama Tuhan. Dan saya percaya saudara dan saya hari-hari ini banyak terus tanya sama Tuhan. Tinggal dalam firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang kedua, dikatakan saudara, taat. Ya saudara, taat. Dalam Matius 14 ayat 18 dan 19 berkata,
Yesus berkata, ini tentang, saudara, Tuhan memberi makan 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk anak-anak dan perempuan, saudara. Wah, berkatnya berlimpah-limpah. Dikatakan Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan. Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada muridnya, membagi-bagikannya kepada orang banyak. Saudara bisa bayangin gitu, saudara ya. Dikatakan ini 5.000 orang laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak, bisa 10.000 lebih, saudara. Ya, udah duduk nunggu makanan, saudara. Adanya cuma 5 roti dan 2 ikan. Saudara, tapi Tuhan Yesus berkata, bawa kemari, bawa. Lalu dikatakan diambil sama Tuhan. Lalu Tuhan menengadah ke langit mengucap syukur. Setelah itu murid-muridnya yang suruh bagiin, saudara. Murid-muridnya bagiin. Saudara, saya percaya ini murid-murid ini belajar untuk taat. Amin, saudara. Kalau saudara ingat istilah omnyo dulu, saudara, papa, saudara ya, mendiang omnyo, dikatakan taat, bukan teot. Betul, saudara? Ingat ya? Ya, saudara. Ini dia ya, taat. Itu ternyata ciri murid Tuhan Yesus, saudara, taat. Saudara, yang luar biasa, mungkin ini murid-murid sambil berpikir, gimana ceritanya ya? Gimana? Segini suruh bagiin makan, ini tidak masuk akal. Tetapi murid-murid itu taat, saudara. Dia bagi, saudara. Saya percaya itu bagi nggak habis-habis, saudara. Nggak habis-habis. Pasti dalam membagi murid-murid juga kaget juga. Hah, dahsyat banget ya, dahsyat, tapi taat, saudara. Kalau hari-hari ini saudara dan saya mau lihat mujizat Allah yang dahsyat, mau lihat Allah kita, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, taat. Katakan amin. Taat kepada firman Tuhan, taat, saudara. Dan saya percaya kita akan lihat sesuatu yang dahsyat. Ini dikatakan setelah makan sampai kenyang, saudara. Wah, Tuhan Yesus cuma bilang, coba itu ada berapa itu ya, sisa-sisanya dikumpulin 12 bakul. Gak masuk akal. Semua kenyang, saudara. Masih ada sisanya. Saya percaya ciri murid Tuhan Yesus hari-hari ini di era pandemi seperti ini, saudara. Saudara dan saya perlu taat kepada yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Taat kepada tuntunan yang Tuhan beri lewat gembala pembina kita Pak Niko. Taat saja. Taat, saudara, taat. Nanti kita akan terheran-heran sambil kita taat, sambil kita lihat perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat dan ajaib. Katakan amin, saudara. Katakan amin. Haleluya. Yang ketiga, Lukas 14 ayat 26 berkata demikian, saudara. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini firman Tuhan. Saudara, jangan terus saudara berkata begini, benar Bu Christine, saya ini tidak cocok, saya ini ya, tidak cocok sama istri saya ini. Memang betul ini ya, nggak boleh terlalu mengasihi istri saya. Saya ini harus benci sama istri saya. Bukan, saudara ya, bukan. Ayat ini berkata, saudara, untuk menjadi murid Tuhan Yesus, cirinya yang nomor 3 kita belajar, prioritas mengasihi Tuhan Yesus lebih dari semua yang kita baca tadi, saudara. Lebih dari pekerjaan, saudara. Lebih dari kuliah, saudara. Lebih dari duit, saudara. Lebih dari kerinduan, saudara. Lebih dari segala perkara. Dikatakan prioritas seorang murid Tuhan Yesus. Yang ketiga, cinta Tuhan lebih dari segala perkara. Katakan amin.
Katakan amin. Saudara, kalau kita lihat ini kan kita sedang memasuki tahun P Alef, saudara ya, 5781 secara penanggalan Ibrani. Saudara, dikatakan dekade 80 ini, dari 80 sampai 89 nanti, ini kan 5781, saudara. Ya, jadi di depannya ada P terus, P. Artinya apa? Mulut. Yang luar biasa ini merupakan satu kelanjutan, saudara. Kalau yang lalu 5770 sampai 5779, di depannya ada kata ain terus. Sampai begitu masuk tahun P, bingung juga, kadang kelupaan, saudara. Ain P. Bukan, ya, bukan, saudara. Karena udah kebiasaan 10 tahun nih kita, saudara. 10 tahun ain alef, ain dalet terus, saudara. Nah, saudara, kalau kita lihat ini kelanjutannya. Ain itu bicara tentang mata, saudara ya. Kalau saudara ingat 10 tahun saudara terus menerus ain mata, matanya siapa gitu, saudara ya. Yang pertama matanya Tuhan, yang terus mau memandang saudara dan saya, terus mau mengukur, mau menasehati, mau membimbing saudara dan saya, asal mata kita tertuju sama Tuhan. Jadi mata ketemu mata, saudara ya. Jadi kita tahu tuntunan Tuhan. Oh ya Tuhan, saya salah ya Tuhan. Karena mata kita tertuju sama Tuhan. Nah saudara, yang luar biasa selama 10 tahun itu, Tuhan ini ajar kita untuk terus memandang Tuhan, terus intim sama Tuhan, terus saudara. Dan pada tahun sekarang ini, mulai saudara dari tahun yang lalu, dalam P dan sekarang ini P Alef. Wah, kita disuruh mendeklarasikan yang sesuai firman Tuhan. Saya percaya saudara, Tuhan bawa kita, bimbing kita untuk mata ketemu mata. Oh, ikuti tuntunan Tuhan terus saudara. Maka di tahun ini, saudara dan saya maunya Tuhan itu deklarasi yang sesuai firman Tuhan. Ngomong jangan yang neko-neko, saudara ya. Bohong-bohong, waduh, kutuk-kutuk. Udah berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Jadi dideklarasikan. Mungkin saudara ada yang di rumah, saudara lagi mungkin lagi ikutin ibadah ini dimanapun saudara berada. Mungkin ada yang sakit. Ayo mulai perkatakan, saudara. Oh, katakan aku sembuh dalam nama Yesus. Aku sembuh pulih dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau lihat keluargamu, saudara, mungkin keuanganmu lagi mepet. Ngomong, perkatakan, saudara. Tuhan mau kita deklarasi yang sesuai firman Tuhan. Engkau mulai berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu. Keluargaku diberkati Tuhan, keuanganku diberkati Tuhan, jadi berkat buat banyak orang. Amin, saudara. Dan saya terlalu percaya. Ayo deklarasikan, sehingga orang akan tahu. Kenapa? Karena prioritas kita Tuhan Yesus, bukan yang lain-lain. Oh, orang bisa ngomong A, B, dan C, saudara. Tapi ciri orang yang memprioritaskan Tuhan, dia akan berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan. Dia akan memberikan semangat buat orang yang letih lesu. Kenapa? Dia bisa seperti itu. Karena dia memprioritaskan Tuhan. Dia cinta Tuhan di atas segala perkara. Yang mau katakan amin. Yang keempat, saudara, dikatakan dalam Yohanes 15 ayat yang ke-8. Dikatakan begini. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku, kata Tuhan Yesus. Jadi ciri yang keempat seorang murid, saudara, jadi murid dan memuridkan banyak orang. Ya, ini harus ada ciri-ciri ini, saudara. Ya, yang keempat, berbuah banyak. Buah apa tuh, Bu Christine? Buah jiwa-jiwa, amin, saudara. Buah kebenaran, buah hasil pertobatan, dan buah roh. Katakan amin. Buah roh ini kepada karakter. Dan saya percaya, saudara, dalam era pandemi ini, kan gembala pembina kita katakan, kita ini disuruh bersembunyi sekarang ini, saudara.
Amin. Suruh bersembunyi karena Tuhan sedang merestorasi saudara dan saya dalam hal doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Artinya apa? Keintiman kita sama Tuhan itu sedang direstorasi. Dan saya percaya saudara, dalam hari-hari seperti ini, waktu kita direstorasi, oh ya Tuhan, aduh, kok saya kurang sabar ya Tuhan, ampun ya Tuhan, apalagi Bu Aro, oh kok saya kurang kasih ya Tuhan, saya kesel ini, saya benci ini, ampuni saya Tuhan. Ini masa kita koreksi saudara. Dan dikatakan saudara, Tuhan mau supaya kita berbuah banyak. Nanti kalau sudah selesai, kita bersembunyi saudara. Janji Tuhan melalui gembala pembina kita, dikatakan saudara, oh ada double portion pengurapan berkat Allah yang berlimpah-limpah menjadi messenger of the third Pentecost. Katakan amin. Ayo saudara, berbuah banyak, berbuah banyak. Kejar itu karakter yang seperti Yesus. Katakan amin. Yang kelima saudara, Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Dikatakan demikian, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi. Kamu demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi yang kelima dikatakan saudara, saling mengasihi. Saya percaya saling mengasihi ini kasih yang kudus. Ya, kasih yang kudus saudara. Saling mengasihi dikatakan, oh dalam keluarga yang ada unity yang luar biasa. Saudara, mungkin kau sempat disakiti seseorang, dikecewakan seseorang. Biar saat ini kau berkata sama Tuhan, Tuhan ampuni saya. Saya mau lepasin pengampunan. Saya mau lepasin pengampunan. Saudara, hari-hari ini hari-hari yang krusial saudara. Tuhan segera datang yang kedua kali. Saudara, jangan simpan dendam, jangan simpan sakit hati, iri hati, sombong. Jangan, saudara. Jangan. Bebaskan, lepaskan semua. Saudara, minta ampun sama Tuhan. Saudara, kenapa? Dana Coverstone, seorang hamba Tuhan dari Amerika, beliau sampaikan, aku datang segera. Persis kayak gembala pembina kita. Aku datang segera. Persiapkan dirimu. Bersiaplah mempelaiku. Dikatakan bersiaplah masuk dalam pertempuran yang ada. Ini pertempuran rohani saudara. Peperangan rohani. Dan dikatakan bersiaplah untuk bertemu raja di atas segala raja. Aku datang segera. Saudara, ini waktunya sudah sangat singkat. Karena itu dikatakan Tuhan mau saudara dan saya cepat beresin hidup kita. Jadi murid Tuhan Yesus. Dan memuridkan banyak orang. Ibu Cindy Jacob beberapa bulan yang lalu sampaikan pesan nubuatan buat gembala pembina kita. Dikatakan Paniko akan membangkitkan banyak murid-murid Tuhan Yesus. Itu nubuatan. Dan saya percaya siapa dia? Saudara dan saya. Katakan amin. Katakan amin. Kita tahu hari-hari ini saudara, Tuhan segera datang yang kedua kali. Ayo persiapkan diri saudara sungguh-sungguh. Cintai Tuhan lebih dari segala perkara. Beresin hidup saudara. Katakan amin. Mari saudara, kita akan sama-sama naikkan pujian ini sebagai ikrar kita sama Tuhan. Yuk saudara, yuk. Haleluya. Yes Lord. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu ya Tuhan. Selamanya tekadku senangkan Engkau.
Berapa banyak saudara engkau yang disakiti hati, dikecewakan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Oh, bilang sama Tuhan, Tuhan saya lepaskan pengampunan buat sebutin namanya saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan, sembuhkan ya Tuhan. Semua akar pahit kami cabut, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus berkuasa, darah Tuhan Yesus berkuasa. Oh, Tuhan, bangkitkan kami menjadi murid-murid-Mu Tuhan, dan kami membangkitkan banyak murid-murid Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kedatangan-Mu sudah sangat singkat. Kami mau bersama-sama Tuhan masuk surga, ketemu dengan Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih pengurapan-Mu turun buat kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Mari sekarang kita menutup ibadah ini dengan doa berkat. Mari angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah kasih dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, persekutuan, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya katakan, amin.